Udah mulai dingin ya. Ya anaknya berapa ya? 4 ya? Nah, nggak tahu. Kalau sudah coba naik. Sampai awal. Untuk mendalamkan, saya akan berbincang langsung dengan Ibu Muhammad Fajri, Kasat Reskrim Polres Lombok Timur. Selamat malam, Pak Fajri. Ya, Pak Fajri, bagaimana juga dari pelaku terhadap peristiwa ini? Apakah pelaku melakukan seksual terhadap anak SD usia Lombok Timur, semuanya begitu pada guru ngaji itu pada ngambilin itunya yang harusnya apa ya? Di Lombok Timur di mana? Bogor. Ngomong aja. Aja belum ada.
Masangnya gimana sih?
Cái này bị số gì? Không. Yang memungkinkan
Ya, duduk saja nggak apa-apa ya. Tapi yang nyanyi boleh berdiri. Sehat, Pak. Berkat dalam. Doanya Romo. Amin semuanya. Ini umat campur ya. Dari Cibubur ikut juga online. Online ya. Ya, Semuanya ikut. ya. Satu tahun ya, tidak terasa ya. Iya Romo. Cepat sekali. Tanggal 28 kemarin Romo. Iya betul. 28 Juli. Iya, tepatnya 28 Juli ya. Iya. Rasanya belum lama gitu. Iya Romo. Ternyata sudah setahun. Itu teman-teman yang MPSB itu Ah. penggemarnya Romo di Mau? Saya TikTok baru 4 bulanan deh kira-kira. Nah. Apa? Tapi saya terkenal bukan Romo. Iya, ya. Di TikTok itunya Romo Joy. Kamu kenapa? Itu untuk ini aja Kak, apa renungan-renungan pendek 1,5 menit. Kalau yang followernya sih udah 12-an ribu kan ya. Iya ya. Belum mulai kan metu suara. Tapi kok mau orang mau sih orang mau tapi Matiin dulu suara saya. Megap kolone. ya. Selamat malam Romo. Ini loh. Oh ini. Oh tenang ya. Belum mulai nih Bu. Gitu. Siapa ngomongan ya? Udah menit. Iya. Ini sekarang. Orang mau sih. Oh no. Betul mereka mesti broke kan belum mulai nih Bu. Oh iya. Wis ngatur mereka Bu. Ono dia mau dapat jatuh mereka. Ya kenapa nggak gitu ya? Selamat malam Pak Pariono, selamat malam Pastor. Suaranya belum jauh. Nggak jauh. Kelap nggak kayak suaranya ya Pak. Kelap nggak kayak sudah punggungnya. Halo. Halo, Malam. Adi Widya. Hai Agnes. Belum siap ngomongan. Rawangun ya. Ini posisi duduk enak begini atau gimana Mbak Erin? Biar nggak apa-apa. Nggak usah lihat itu nggak apa-apa. Ya? Sip. Otak operasi. Pasti cukup aja ya. Pasti cukup ya. Cinta gitarnya kecil. Ya? Sebelahnya gede. Itu bass. Bukan sakura, rak dandan no. Nganggo kaos omah. Jadi 30 Romo kemarin. Oh, ya. Khusus monitornya sudah sama. Oh, Jadi satu ruangan aja nggak usah dimakai sementara, tapi
bisa lumayan deh. Ya ini juga di sini. Di sini. Wow. Hai. Halo. Halo. Halo, halo. Halo juga. Halo Betty, selamat malam. Selamat malam. Oh, laptop. Ya, ya, iya benar-benar. Mungkin di jam 7. Oh iya bagus lah. Tunggu. Sip. Buka. Oh ya. Potong dari sana jadi yang gelap. Tarti malam, Pak Tarti. Selamat malam. Selamat malam, Mas Pang. Mas Pang. Malam, Pang. Selamat Malam, malam. Ika, malam. Malam Ika, Pang. Selamat malam, Mbak Ica. Selamat malam Mas Pang. Iya. Ika dan keluarga besar Mas Iya. Pang. Malam Pak Pariono. Sehat-sehat Pak, Papi ya. Linda Papi. Linda Alek. Hilang. Kadang hilang nanti. Anu mati. Ketutup. Ya sombong. Mas Karti, Mbak Mung. Ye. Mbak Mung. Ya. Kamera sini belum. Ya. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, karena ada yang dari Pulau Gebang, ada dari Rawamangun, Cibubur, mungkin dari Semarang, Solo, dan dimanapun yang berada. Selamat malam. Pada malam hari ini kita bersama-sama kami berkumpul di Gedung Gaya Pastoran untuk mendoakan, mengenang Ibu Maria Margareta Irianti yang 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Aloysius Susilo yang telah hadir bersama kami. Selamat malam Romo. Malam. Untuk menyikat waktu, bisa kita mulai. Kita awali dengan lagu pembukaan. Sempurna telah
kebaikan hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku tu dapat memanggilmu. Kau beri yang ku pinta, ku mendapatkan. Sebab Engkau Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau hianatkan. Aku melangkah sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita berjumpa melalui media Zoom atau YouTube online untuk merayakan Ekaristi, berdoa untuk Ibu Maria Margareta Irianti yang telah pulang ke rumah Bapa 1 tahun yang lalu. Semoga Ibu Maria Margareta Irianti damai abadi di sorga, suami, anak, mantu, cucu diberi kekuatan iman, dan untuk kita semua yang masih hidup dan berjuang di dunia ini, diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Hidup yang bermanfaat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening, mohon ampun pada Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada para malaikat supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Kau perkenankan dekat dengan Ibu Maria Margareta Irianti, yang kini telah menghadap di Kau. Kami bersyukur kepadamu karena dapat melihat teladan hidupnya yang baik, cinta kasihnya kepada Dikau dan kepada sesama, serta ketabahan hatinya dalam menanggung cobaan, yang mengungkapkan iman dan harapannya kepadamu. Kami mohon perkenankanlah dia melanjutkan hidupnya itu pada diri kami semua, dan perkenankanlah semua kenalannya makin bersahabat dengan dia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Daniel. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa
sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Maria berlutut di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, tentu saudara saya tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria itu juga menangis, hati Yesus terharu sekali. Maka ia bertanya kepada mereka, "Di mana kalian menguburkan dia?" "Mari, lihat Tuhan," jawab mereka. Lalu Yesus menangis. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihat, bukan main kasihnya kepada Lazarus." Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia sudah membuat orang buta melihat, kenapa tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati?" Dengan sangat terharu lagi Yesus pergi ke kuburan. Kuburan itu seperti lubang gua yang ditutup dengan batu besar. "Singkirkanlah batu itu," kata Yesus. Marta, saudara orang yang mati itu, menjawab, "Tetapi Tuhan, ia sudah 4 hari dikubur, tentu sudah berbau busuk." Yesus berkata kepada Marta, "Aku kan sudah berkata kepadamu, kalau kau percaya, kau dapat melihat kemuliaan Allah." Maka mereka menyingkirkan batu itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Saya mengucap terima kasih kepadamu ya Bapa, sebab Engkau mendengarkan permintaan saya. Saya tahu Engkau selalu mendengarkan permintaan saya, tetapi saya mengatakan ini karena orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh saya datang." Sesudah Yesus berkata begitu, ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluar." Maka orang yang sudah mati itu keluar, tangan dan kakinya masih terbungkus dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain kafan penutup muka.
Buka kain kafannya, kata Yesus kepada orang-orang di situ, dan lepaskanlah dia. Banyak dari orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam saudari-saudara yang terkasih, baik keluarga yang hadir secara langsung di tempat ini, sebagian dan yang lainnya ada di rumah masing-masing. Tentu pandemi belum berlalu, dan di saat kita mulai senang, pandemi melandai, sekarang mulai ada yang terpapar lagi di beberapa daerah. Maka tetap harus waspada. Bicara tentang waspada itu sama dengan kata berjaga-jagalah. Kalau hari ini kita memperingati 1 tahun Ibu Maria Margareta Irianti, itu berarti kita boleh sekali-sekali berpikir, jika kita juga mengalami peristiwa yang namanya kematian, bagaimana dengan kita? 1 tahun lalu, Ibu Maria Margareta Irianti, besok kita loh, Anda dan saya. Cuma besoknya kita nggak tahu kapan. Ini hanya soal waktu saja. Survei membuktikan banyak orang tidak pernah tahu kapan akan pulang ke rumah Bapa atau meninggal. Kitab suci mengatakan kematian datangnya seperti pencuri di malam hari. Artinya apa? Apakah kita pernah tahu kalau nanti malam rumah kita akan kecurian? Tidak ada yang tahu. Kita hanya pagi-pagi melihat jendela terbuka, barang kita ada yang hilang, kita kecurian. Jika kita tahu malam itu pencuri akan datang ke rumah kita, maka kita siapkan beberapa orang di sudut-sudut rumah, lampu dimatikan, begitu pencuri masuk, lampu dinyalakan, lalu kita sergap bersama-sama. Tapi problemnya, kita nggak pernah tahu kapan pencuri itu akan datang di malam hari. Begitu pula kematian. Yang terdekat misalnya, ada berita mendunia ini, ya, mantan Perdana Menteri Jepang ditembak oleh orang. Ya, sedang berpidato di ruangan terbuka, tiba-tiba ditembak. Pertanyaannya, apakah Shinzo Abe tahu bahwa hari itu dia akan mati ditembak? Tidak tahu. Jadi peristiwa-peristiwa tentang kematian kita nggak pernah tahu. Termasuk, nih sekarang Romo Gun lagi pergi ke Labuan Bajo. Saya beberapa waktu yang lalu juga ke Labuan Bajo. Untung beritanya saya dengar setelah saya pergi, bahwa ada kapal yang tenggelam, ibu dan saudaranya artis siapa itu meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, ketika dia mau jalan-jalan ke Labuan Bajo, naik kapal bersenang-senang, apakah dia tahu kalau ternyata kapal dia yang bakal tenggelam dan akan meninggal dunia? Tidak tahu. Jadi, sekali-sekali kita harus mulai berpikir, gimana seandainya kita mati? Ini bukan bicara tentang hal yang menakutkan loh ya. Tapi kan sekali-sekali boleh ya berpikir ya. Supaya hidup ini jangan hidup terus. Kayaknya kayak puisi Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi problemnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Paus pernah berkata begini, bagus banget. Malam ini belum tentu sampai besok pagi. Besok pagi belum tentu sampai malam hari. Betul tidak? Oleh karena itu, kalimat yang tepat adalah bahasa sederhananya waspada, bahasa lebih biblis atau kitab suci, berjaga-jagalah. Konteks berjaga-jaga ini berlaku untuk kita semua, Anda dan saya, termasuk saya pun harus berjaga-jaga. Karena saya tidak pernah tahu kapan kematian itu akan menjemput saya. Dan ada seorang spiritual Hindu, bagus loh, mengutarakan kalimat ini. Hidup adalah
mempersiapkan kematian yang lebih baik. Saya ulangi ya. Hidup adalah mempersiapkan kematian yang lebih baik. Agak kontradiktif. Hidup kok mempersiapkan kematian? Halo? Harusnya kan hidup mempersiapkan hidup yang lebih baik. Betul nggak? Artinya apa? Ya bagaimana hidup kita itu seolah-olah besok itu kita akan meninggal. Apa yang akan terjadi? Ya nggak ada jalan lain kecuali hidup kita baik. Kalau besok kita akan hidup lebih hidup, ya tentu kita bersemangat. Tapi masalahnya kita nggak pernah tahu. Sekedar ingin memberi peneguhan dan penghiburan lagi untuk Pak Paryono ya, bahwa di umat kita pun di Pulau Gebang ini ya, pasti Bu Erin kenal Mbak Deti ya, sakit berdua dengan suaminya, Mas siapa namanya, Mas Boni? Mas Andri ya, dua-dua sakit. Mas Andrinya meninggal. Coba bayangkan. Masih muda relatif. Mbak Tutut sama Pak Alung ya sakit, Pak Alungnya meninggal. Masih muda. Bahkan belum punya anak. Jadi peristiwa meninggal, nah cuman bedanya yang meninggal suaminya nih ya. Ini yang meninggal istri ya. Pasti situasinya berbeda, tapi saya ingin meneguhkan di antara kita pun juga terkaget-kaget, loh kok bisa secepat itu suamiku meninggal dunia? Gitu ya. Sama. Pasti situasi walaupun sudah setahun, saya yakin pada waktu itu kok rasanya cepat banget Pak Paryono merasakan. Anak-anaknya juga merasakan. Loh mamaku rasanya belum lama ada kok tiba-tiba nggak ada. Itu saya bayangkan nih mumpung ada anak kecil ya. Saya nggak tahu PRJ masih buka nggak ya. Kalau anak kecil tuh suka di kalau PRJ gitu ya suka ada main balon-balon sabun tuh, ya lah, buru-buru. Itu kegembiraannya cuma sekian menit loh. Seneng tapi blub hilang, ya kan? Jadi loh tadi ada, kok tiba-tiba nggak ada. Jadi peristiwa dari ada menuju tiada tuh cepet banget. Blub hilang, kira-kira. Maka peristiwa ada menjadi tiada itu saya kok bisa pahami. Kalau akhirnya sedih. Seperti anak juga kecewa. Ya nggak ada lagi. Kan kecewa. Ini sedih juga. Menangis. Saya bisa pahami. Butuh waktu panjang. Saya bisa pahami. Sama ketika saya juga menghibur Mbak Deti atau Mbak Tutut gitu ya. Panjang gitu ya. Mungkin dia nggak enak aja mau ngomong begini ya. Romo sih enak aja ngomong begitu. Saya yang ngalami, yang bersama saya tiap hari gitu. Mungkin ya, Pak Paryono juga mengalami situasi seperti itu, tapi nggak ngomong begitu aja gitu ya. Nah, semoga 1 tahun ini sudah cukup untuk ya berani move on ya, walaupun perlu penyesuaian gitu ya, dari ada menuju tiada. Nah, semoga kita juga dimampukan untuk kata-kata bacaan Injil yang lain mengatakan begini. Kerajaan surga sudah dekat. Ya, sekarang pertanyaannya, 10 tahun yang lalu kita pernah mendengar kalimat ini? Pernah. 15 tahun kita pernah dengar. Kalau hari ini saya bacakan, kerajaan Allah sudah dekat, pasti Anda jadi bertanya-tanya, dekatnya itu kapan? Kata dekat itu tafsirannya adalah ingin menekankan kesegeraan. Jangan menunda-nunda untuk bertobat. Belum tentu malam ini sampai besok pagi. Coba Anda bayangkan kalau lagi asik-asiknya malam ini disuruh bertobat nggak mau. Aku pengen menikmati hidup malam ini. Tiba-tiba nafasnya selesai. Halo. Kan nggak enak banget gitu ya. Kita pengen ya kalau orang Katolik itu meninggal tuh RIP. RIP itu bukan RP loh ya, maaf ya. RIP. RIP itu singkatan bahasa Latinnya suara apa itu? Ya. Ya, kita harus berjaga-jaga ini. RIP itu singkatannya requiescat in pace. Bahasa Inggrisnya rest in peace. Bahasa Indonesianya beristirahat dalam damai. Kita mau orang meninggal itu beristirahat dalam damai. Matanya terkatup seperti orang tidur nyenyak, bibirnya tersenyum
bahwa dia memang sudah peace atau damai. Kalau kita dalam keadaan masih marah, kita masih kecewa, kita masih dendam, kita masih asik-asik berbuat dosa, jangan-jangan mata kita melotot dan mulut kita mangap loh. Maaf, ini bukan kalimat yang menyeramkan, makanya perlu sampai diikat dan lakban sebagainya gitu ya. Kita pengen bahwa kita damai, maka nggak ada jalan lain. Berjaga-jaga itu artinya kerajaan surga sudah dekat, kesegeraan untuk tidak menunda-nunda pertobatan. Ke Cikarang beli obat, mulai sekarang harus bertobat kira-kira. Jangan ngomong ke Cikarang beli obat, jauh amat gitu, jangan. Di Pulau Gebang juga ada apotek. Di Cibubur juga ada apotek. Saya ingin mengatakan jangan menunda-nunda. Nah, saya punya cerita nih. Kalau ngomong berjaga-jaga, kesegaraan dan jangan menunda itu kayaknya teori, ini cerita biasanya lebih berkesan. Seperti Yesus juga bikin perumpamaan. Mumpung ada anak-anak, saya jadi pengen cerita gitu. Semoga anak-anak mendengar nih. Ini ceritanya tentang setan junior dan setan senior. Apa adik-adik? Setan junior dan setan senior. Nah, setan junior itu kalau menggoda kita itu terlalu jelas sehingga kita bisa lawan dan kita bisa mengalahkannya. Setan junior itu cuma ngomong gini loh. Nggak usah percaya Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Udahlah, nikmatin hidup, asik-asik aja. Jangan terlalu takut sama Tuhan. Siapa bilang ada Tuhan? Tuhan juga nggak kelihatan. Kalau setan junior itu menggodanya begitu, bukankah kita sejak kecil, sejak SD, kita udah tahu dari orang tua kita, guru kita, romo kita, guru agama kita, bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan manusia itu ciptaan Tuhan. Betul? Jadi kalau dia ngomong Tuhan itu nggak ada, bohong. Aku udah dari dulu tahu, aku ciptaan Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Itu setan junior, gampang kita kalahkan. Ini masih setan junior lagi nih, godanya begini. Jangan percaya ada surga dan neraka. Siapa bilang ada surga dan neraka? Emang ada yang pernah ke sana? Udahlah, asik-asik aja nikmati hidup ini. Jangan takut. Seolah-olah begitu takutnya sampai-sampai nggak menikmati hidup. Takut masuk neraka ya? Nggak ada neraka, nggak ada surga. Nggak ada yang pernah ke sana. Nggak ada yang tahu. Itu gampang kita patahkan. Bukankah kita sejak kecil, orang tua kita, guru agama kita, pastor kita pernah ngomong, kalau berbuat baik, masuk surga. Berbuat jahat, masuk neraka. Jadi, surga dan neraka itu ada. Jadi, kita bisa kalahkan setan junior itu. Nah, masalahnya, yang suka menggoda kita tuh setan senior. Halo? Setan senior itu godanya begini. Pasti Anda nggak bisa mengalahkan. Pasti jatuh kelepek-kelepek. Dia bilang gini, berdoa loh. Berdoa itu bagus lagi. Kamu bisa dekat sama Tuhan, bisa bersyukur, bisa memohon, komunikasi sama Tuhan. Tuhan pasti senang sama kamu. Tapi jangan sekarang, entar aja. Halo? Nunda berdoa nggak? Kalah kita. Terus datang lagi, ayo bertobat. Bertobat itu bikin orang tua kamu senang, bikin guru kamu senang, bahkan bikin orang yang kamu cintai juga senang. Bahkan Tuhan pun senang kalau kamu bertobat. Bertobat itu artinya kamu berubah jadi lebih baik. Tapi jangan sekarang, entar aja. Halo? Kalah atau menang nih? Kelepek-kelepek pasti. Terus bilang, ayo berbuat baik. Itu tolong tuh yang lagi sakit, yang lagi susah, yang miskin. Dia butuh loh bantuanmu. Menolong orang itu sama juga seperti bacaan Injil hari ini ya. Orang Samaria yang baik hati dipuji loh sama Tuhan Yesus. Tapi jangan sekarang, entar aja. Halo? Pasti kita jatuh kelepek-kelepek. Akhirnya menunda doa, menunda bertobat, menunda berbuat baik. Ketabrak mobil. Halo, meninggal. Belum pernah berdoa, belum bertobat, belum berbuat baik. Maka kematian yang tidak pasti ini harus dipersiapkan dengan jangan menunda-nunda pertobatan. Kapan? Mulai dari sekarang.
Kalau kita sudah berdoa, kita sudah bertobat, kita sudah berbuat baik, Tuhan mau panggil kapan saja kita, entah melalui peristiwa apa, kita semoga bisa damai, beristirahat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk Ibu Maria Margareta Irianti yang tentu sudah di dalam hidupnya berdoa, bertobat, dan berbuat baik. Semoga keluarga juga bisa meneladani kebaikannya, dan kita semua yang masih hidup dan berjuang di dunia ini dimampukan untuk tidak menunda-nunda berdoa, bertobat, dan berbuat baik. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, hadirlah di sini dan dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah Ibu Maria Margareta Irianti ke dalam kerahinan-Mu. Berkenanlah menerimanya dalam sukacita dan damai abadi di rumah-Mu. Kami mohon. Bagi keluarga tercinta yang ditinggalkan, seluruh anak, menantu, cucu, dan cicit. Ya Bapa, tolonglah mereka semua supaya saling mendukung, saling memberi kekuatan dan penghiburan. Semoga kenangan akan masa hidup Ibu Maria Margareta Irianti akan selalu tersimpan dalam hati dan meneguhkan kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga Kristiani, limpahkanlah kebahagiaan dan kesejahteraan, serta kuatkanlah iman dan pelayanan mereka di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi gereja dan para imam, teguhkanlah pengembaraan gereja Katolik dan imamat para imam, agar selalu setia dan murah hati dalam menuntun domba-domba yang telah Engkau himpun sendiri ke dalam kerajaan-Mu di bumi, seperti di dalam surga. Kami mohon. Kabulkanlah. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, beserta keluarga masing-masing. Ya Bapa, jadikanlah kami alat-Mu dalam menciptakan kerukunan dan penghiburan, serta menjadi pembawa damai-Mu. Jauhkanlah kami semua dari kemalangan, serta berkatilah hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa. Kita hening sejenak berdoa untuk wujud kita masing-masing. Secara khusus kita mohon rahmat agar kita dimampukan untuk segera dan tidak menunda-nunda untuk berjaga-jaga, bertobat, dan senantiasa berbuat kebaikan. Demikian ya Bapa doa-doa kami, masih banyak doa yang ada dalam hati kami, yang belum sempat kami ucapkan dengan kata-kata, semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku, sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, Allah segala kuat, surga dan bumi menolong. Terpujilah Engkau, diberkatilah yang sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Maria Margareta Irianti, yang 1 tahun yang lalu telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia
yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Berilah dan ampunilah seperti kami. Dan jangan Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Domba. Anak domba. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Sekarang aku tak dapat
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau kumpulkan kami merayakan Ekaristi, berdoa untuk Ibu Maria Margareta Irianti yang telah pulang ke rumah Bapa 1 tahun yang lalu. Semoga beliau damai di sorga dan keluarganya diberi kekuatan iman. Dan untuk kami semua, mampukan kami berjaga-jaga dengan tidak menunda-nunda pertobatan dan berbuat kebaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan sepatah dua patah kata dari wakil keluarga sebelum berkat penutup. Selamat malam Romo Susilo yang terkasih. Ya. Boleh saya? Monggo. Jadi memang apa yang akan saya ceritakan ini belum pernah saya sampaikan ke anak, mantu, cucu, ya, peristiwa-peristiwa sebelum tanggal 28 Juni, istri saya yang tercinta meninggal dunia. Jadi apakah itu firasat atau apa, saya juga nggak tahu. Yang ini saya pernah ceritakan juga ke anak-anakku bahwa beberapa bulan sebelum Mami meninggalkan kita semuanya, Mami melihat foto-foto di dalam HP. Kemudian tanya ke saya, "Pap, ini bagus ya fotonya? Ini bagus ya?" Saya, ya karena kadang-kadang saya juga cuek, ya. Boleh di ambil, nanti akan saya pajang di meja altar ini, ya. Silahkan. Nah, ada dua yang di afdruk, dan saya juga nggak tahu ngafdruknya itu di mana. Nah, ternyata dua foto itu, yang satu ada di rumah, yang satu seperti ini, ternyata itu akan dibawa ke pemakaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita satu keluarga, jadi saya, istri saya, kemudian anak saya yang nomor 1, Indra, kemudian cucu saya, Vika, dan cici saya, Dian, dinyatakan positif. Apa yang terjadi, Romo? Dia malah ngomong ke saya, "Yuk, kita boleh isolasi mandiri, ya. Kita pakai kesempatan ini untuk bersenang-senang." Karena kita selama ini, ya, Papa sibuk dengan kegiatan kerja, saya sibuk dengan diri sendiri. Kesempatan kita berdua ngumpul selama sesuai dengan aturan pemerintah 12 hari kita harus isoman. Nah, benar, Romo. Jadi selama kita isoman itu, istri saya itu karaoke di rumah. Dan satu lagi, kata-kata yang selalu melekat dan selalu saya ingat adalah, saya ini orang tidak takut mati, tapi saya takut sakit. Nah, ternyata kita secara kenyataan, Mami hanya 4 hari sakit, dan 4 hari itu sebetulnya yang sangat-sangat benar-benar
mungkin dia rasakan itu hanya 1 hari pada waktu anak-anak dibawa ke RSCM. Dan dalam waktu-waktu itu justru mamimu itu tidak tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Karena apa? Dia selalu telepon ke adik saya, ke ponakan saya. Ya, tolong didoakan kakakmu, tolong didoakan ummu, karena lebih parah dia daripada saya. Padahal juga nggak tahu apakah lebih parah saya ataukah lebih parah mamimu. Terus yang terakhir ini yang benar-benar, saya nggak tahu HP saya itu ditaruh di mana, saya juga nggak bisa komunikasi. Tapi setelah HP diserahkan ke saya, ya, HP diserahkan siapa yang nyimpen waktu itu, HP diserahkan ke saya, ada salah satu WA saat-saat mamimu akan berpulang dipanggil oleh Bapa di surga. Apa kata-katanya? Papa, aku ingin pulang. Aku ingin selalu bersamamu. Itu ngomong kata-kata yang walaupun tidak langsung, tapi kata-kata itu ditulis lewat WA dan ada foto di UGD dia pakai oksigen. Itu. Jadi rupa-rupanya seperti tadi Mbah Romo, berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan pencuri akan datang. Itu ternyata ada di diri mamimu sekalian. Itu Romo yang saya ingat. Dan saya ingin menyapa saudara-saudara saya juga, ya, yang tidak seiman dengan kita, karena saya yakin banyak di sana, Romo. Ya, boleh diizinkan Romo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan selamat malam. Syukur kepada Tuhan Yesus atas semua kebaikannya yang luar biasa, yang selalu menyertai kita semua di dalam suka ataupun duka. Dan Tuhan selalu tetap setia kepada kita semua. Terima kasih banyak kepada Romo Sus yang sudah mengunjukkan misa untuk istri saya, untuk mami, untuk mertua, untuk omanya, dan untuk uyutnya yang dilaksanakan pada malam hari ini. Setiap orang yang pernah mengalami kehilangan pastilah akan bersedih. Tapi dari kehilangan ini kami sekeluarga juga belajar memaknai hidup dengan pandangan yang baru. Dan juga seperti lagu kesukaan almarhum Ibu Maria Margareta Irianti yang sering dinyanyikannya, bahwa hidup ini adalah kesempatan yang nanti mungkin akan kita sebagai kenang-kenang akan kita nyanyikan bersama. Kesempatan untuk belajar menjalani hidup dengan cara Kristus, dan kesempatan untuk memberikan rekam kebaikan untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Karena saat kita tidak ada lagi di dunia ini, hanya momen kebaikan saja yang akhirnya bisa diingat dan awet, nggak bisa lapuk mengalahkan materi apapun. Nah, ini bisa saya tambahkan juga, ada seorang Romo yang berkata ke saya bahwa apa yang kamu dapatkan, yang saya dapatkan, apa yang keturunanmu
kamu dapatkan itu semuanya adalah karena jerih payah, karena perilaku, karena silaturahmi istrimu waktu masih hidup. Apakah itu silaturahmi antar tetangga, apakah itu silaturahmi dengan teman-teman gereja atau komunitas. Kamu dan keluarga sekarang hanya tinggal memetik buahnya. Itu yang juga saya camkan baik-baik. Itu benar-benar apa yang disampaikan oleh Romo kenalan saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Berkat dukungan yang tiada henti inilah kami sekeluarga bisa sedikit demi sedikit pulih dari kesedihan. Jadi berkat doa teman-teman semuanya dalam 1 tahun ini kami bisa bangkit untuk melanjutkan pengembaraan hidup ini sampai kita dipanggil Allah Bapa di surga. Dan sebagai akhir kata, saya ketularan karena Romo Sus itu sering berpantun. Saya jadi ketularan Pak, ingin berpantun juga Romo. Monggo. Ya, jadi mungkin walaupun pantun ini meleset atau enggak saya juga enggak tahu. Jadi jalan-jalan dari Cibubur ke Tanah Abang. Cakep ya? Cakep. Mampir ke toko kue, beli roti sus. Pada malam hari ini kami sekeluarga merasa terhibur di paroki Pulau Gebang untuk mengikuti misa yang dipimpin oleh Romo Sus. Cakep. Dan selamat malam sekali lagi kepada teman-teman sekalian, dan mohon maaf kami memperingati 1 tahun Mami dipanggil Allah Bapa di surga dengan online. Mohon maaf ya, kami tidak bisa memenuhi permintaan dari teman-teman semua karena Omikron itu sekarang meningkat lagi ke level 2. Ya, jadi sekali lagi, matur nuwun pada malam hari ini banyak teman-teman komunitas kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini kami akan menyanyikan lagu kesukaan Mami Ir yang tadi jaga. Maaf kalau suaranya fales. Biasanya kalau nyanyi itu ada nada dasarnya. Ini tanpa nada dasar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
Ya, semoga hidup ini menjadi kesempatan untuk menjadi berkat buat sesama dan tentu itu akan menyenangkan Tuhan. Mari kita mohon berkat untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, pergilah dengan membawa damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. Untuk kali sekian yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertegur sapa di antara saudara-saudara semuanya. Monggo dipersilahkan. Bisa dari situ. Iya. Di sini bisa. Tapi tadi yang udah mulai ada yang mundur kan. Pening semua aja. Ya. Oh, di sana ditutup ya mic-nya. Oh, ya, monggo silahkan kepada teman-teman yang ingin ini. Saya mengucapkan di sana ada dari Semarang, Bulikmu Om Tardi, selamat malam. Foto warga dulu. Halo. Iya, sama-sama. Di sana Mas Pri, Mbak Ti, selamat malam. Bu Dewi, selamat malam, terima kasih. Mariono bareng Pak Mariono. Ah, tuh. Lihat ada. Oh ya, ya ya. Ha. Enggak udah. Selamat malam. Anak-anak seru ya. Mas Pang, selamat malam. Ya, oh ya. Leni, makasih. Pak Wur, matur nuwun. Bapak bareng ya Pak. Mbak Nani, terima kasih jauh-jauh dari BSD. Anto, Koko, makasih. Sama-sama. Iya. Enggak begitu.
Ya, Christine, Mbak Nani, makasih. Leni, makasih. Mas Denny. Itu Bapak Ibu. Ya, kabarnya gimana? Ya. Ya. Mikrofonnya Har, makasih Har. Ada yang di sebelah sini. Pak Pariono, selamat malam. Makasih Pak Pariono. Mau buka masker boleh? Buka masker? Buka maskernya nggak apa-apa. Ada? Oh, gendong. Satu. Pak Pariono, selamat malam. Makasih Pak. Gendong. Ya, Pak Denny, makasih Pak Denny. Selamat malam. Iya. Ini siapa nih? Bu Muning. Makasih Bu Muning. Adi Widya, makasih. Iya. Sama. Malam Mbak Pariono. Iya. Makasih. Iya, Pak Pri. Kalah tinggi Bapaknya. Pak Supardi, matur nuwun Pak Supardi. Matur nuwun. Ini enggak jelas nih. Satu persatu. Papi, pamit ya. Makasih. Rela, makasih Rela. Pak Pariono. Selamat malam. Halo, Wamil, selamat malam. Pamit, tetap semangat. Pak Indrawan, makasih. Mas Todi, Pak Todi, makasih Pak Todi. Hartono, makasih. Salam sehat Bapak. Pamit ya. Hati-hati kabelnya hati-hati. Keserimpet ya. Ya boleh buka. Caranya sih mama nggak tahu nih. Ya berdua dulu boleh, habis itu semua. Kok kamu Ya. gimana caranya kok? Jempol Pak. Udah tahu dah. Foto-foto kok. Kamu pengen tahu itunya doang Pak. Pak, yang bisa blur itu tadi gimana kok ya? Ya, yuk sama-sama yuk. Berayat Minulyo nih kayaknya. Berayat Minulyo. Berayat. Ya. Berayat keluarga kudus. Iya. Halo. Tapi yang saya berkesan tuh anak-anak pada jadi aktivis Pak di. Wah, betul. Dan yang Nih sebelah sini nih belum nih. Sebelah sini belum. Sebelah sana. Ya. Yang dulu ada di situ sekarang ditemani sama anak-anak. Oh iya betul. Karena tuh. Selamat malam Romo. Jadi mudah-mudahan anak tinggal cucunya masuk lagi nanti. Oh iya pasti. Udah mulai diajak terlibat kan. Iya. Boleh buka masker Adek. Mohon pamit Mas Pak. Gimana Adek? Itu satu lagi. Bentar. Oh iya. Oke. Di sini berarti Mbak Ima. Saya pamit Pak Pariono. Ya. Alam Papi, Yesus berkati. Yo gaya, jempol. Mbak tuh. Ya. Ya. Ya, sarangnya. Oke. Ye, sami-sami berkat dalam. Iya, Dek. Waduh, luar biasa. Iya, itu ada Theodora. Iya, diberkatin Romo dulu. Om Tardi, makasih. Wih, yang dari Bali. Wih, luar biasa. Vivi, Tony, makasih. Ya. Selamat malam Pak. Oh, malah halo-halo. Kecil-kecil banget. Malam Pak. Bu Agnes, makasih. Ini lagi. Malam Pak Pariono, selamat malam. Dora, makasih.
Aku ya. Om Tarji itu. Nah, ini. Ayo, halo Dewi. Si ini siapa? Rina, makasih Rina. Ya, makasih. Pak Todi, makasih. Ya, Pak Par. Salam sehat, Pak Par. Ya, makasih. Ya. Mas Indra, Pak Bu Par. Enggar, makasih. Emiliana, makasih Ibu. Dion, makasih Dion. Halo. Ya, Iwan, Rini, makasih. Dadah. Lagi Mas mana? Cika, makasih Cika. Papi, dari tadi nunggu Makasih. disebut. Sehat-sehat, Bi. Pak Madio, matur nuwun Pak Madio. Iya Pak Par. Sugeng. Ya. Ibu Wahyuni, matur nuwun. Nggih, monggo selamat malam. Terima kasih atas doa-doa Ibu dan Bapak-bapak sekalian pada malam hari ini untuk almarhumah Ibu Maria Margareta Irianti. Hani, makasih Hani. Nah, makasih. Anton, makasih Anton. Ya. Ibu Enggar, makasih. Ya, makasih. Selamat malam. Zoom kita tutup. Matur nuwun. Jadi ya, Pak.